Halo Sobat SG, berjumpa lagi dengan kakak Kaldi. Nah, tidak seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kakak tidak akan membahas soal kimia, melainkan kakak akan coba sedikit mengupas soal-soal TPS. So, check this out. Nah, dan tambahannya jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, klik tombol like dan subscribe-nya biar teman-teman akan banyak dapat informasi-informasi terkait masalah pembahasan-pembahasan soal atau info seleksi masuk PTN. Oke, nah pada pembahasan kali ini kakak akan membahas soal dari soal tryout PM yang diadakan oleh SG tentang soal penalaran umum. Nah, di soal ini disebutkan ada informasi yang dapat digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Nah, cuman pada video pembahasan kali ini, kakak akan membahas soal nomor 2-nya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 3-nya, kita akan lanjut di video pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita coba pelajari soalnya. Di soal ini disebutkan bahwa kebiasaan untuk hidup sehat sangat penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, masyarakat dibiasakan untuk memakai masker apabila sedang menderita flu, karena flu tergolong wabah yang dapat menyebar dengan cepat. Nah, seperti kondisi beberapa waktu yang pernah kita lalui, ya ini terkait masalah virus COVID. Nah, di sini diberikan permisalan, misalkan satu penderita flu dapat menulari 3 orang dan seterusnya. Pola penyebarannya disajikan pada gambar. Nah, jadi ada beberapa tingkat penyebaran. Kalau kita perhatiin tingkat pertama itu ada 1 orang, kemudian disebarkan ke tingkat kedua. Tadi 1 orang itu bisa menyebarkan virus ke 3 orang secara sekaligus di dekatnya. Nah, kemudian di tingkat ketiga masing-masing 3 orang yang tertular virus itu menyebarkan kembali ke 3 orang berikutnya. Berarti tadi yang tadinya di tingkat pertama hanya ada 1 orang, diikuti di tingkat kedua yang tertular jadi 3 orang, masuk ke tingkat ketiga berubah jadi total 9 orang yang akan tertular, dan seterusnya. Nah, itu keterangan yang diberikan. Kemudian untuk di soal yang kedua, di situ disebutkan pada tingkat ke-6, berapakah orang yang mungkin tertular flu. Oke, nah kalau teman-teman perhatiin, ini bentuk soalnya cukup familiar sebenarnya. Kita pernah mempelajari materi tentang baris dan deret. Cuman kita harus tahu nih secara selektif ini pakai konsep baris dan deret yang mana. Kita coba tuliskan terlebih dahulu data-datanya. Tadi di tingkat yang pertama, yang tertular ada 1 orang. Berikutnya masuk ke tingkat yang kedua, ada 3 orang yang tertular. Masuk lagi ke tingkat yang ketiga, di sini menulari 9 orang totalnya, dan seterusnya. Sampai kita tadi diminta untuk mencari pada tingkat ke-6 itu ada berapa orang. Oke, nah dari pola yang tersedia, ini sebenarnya nanti berkaitan dengan materi baris dan deret geometri. Nah, kenapa baris dan deret geometri yang dipakai, bukan satunya lagi baris dan deret aritmatika? Karena ciri khas dari baris dan deret geometri itu ini berhubungan dengan kasus perkalian atau pembagian. Nah, jadi kalau teman-teman pelajari dari tingkat pertama ke tingkat kedua ini dikali 3, dari tingkat kedua ke tingkat ketiga juga sama, dikali 3 juga, jadi dapat hasilnya 9. Berarti ini cocok berhubungan dengan prinsip yang kita pelajari di baris dan deret geometri. Nah, sedikit mengingatkan, nanti teman-teman bisa dihadapkan dengan kasus barisan geometri atau kasus deret geometri. Nah, bedanya apa? Kalau di barisan geometri kita punya rumus UN sama dengan Arni, A dikali R pangkat N-1 dengan catatan A-nya itu menunjukkan suku pertama, R itu menunjukkan rasio,
di mana rasio itu bisa dicari yang simpelnya didapat dari suku kedua dibagi suku pertama. Ini cara yang paling simpel untuk mendapatkan rasionya. Nah, berikutnya di situ ada juga M. N itu menunjukkan banyaknya suku. Kita nanti mau ngecek sampai suku keberapa. Nah, sedangkan kalau di deret geometri kita punya rumus Sn. Sn itu rumusnya Arni peri A kali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Nah, keterangannya masih sama, tapi bedanya kalau UN nunjukin suku ke N-nya, sedangkan SN itu nunjukin jumlah keseluruhan suku. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin nih, yang diminta itu suku ke N-nya atau jumlah sukunya. Nah, kalau kita balikin lagi ke soal, yang diminta itu ialah berapa suku pada tingkat ke-6. Jadi di sini sebenarnya yang diminta itu si UN-nya. Nah, kita data terlebih dahulu dari keterangan yang kita punya di sini berarti kita punya suku pertamanya atau A-nya itu 1. Selanjutnya untuk rasionya tadi tinggal teman-teman bagi aja U2 per U1. Berarti dapat 3 dibagi 1, dapat 3. Kemudian tadi N-nya kita mau cari suku ke-6, berarti N-nya 6. Yang diminta U6-nya. Oke. Nah, dari data-data yang sudah kita peroleh, sekarang kita coba tinggal kalkulasi saja, masukin ke rumus UN-nya. Ini kakak geser sedikit ke bawah. Tadi di catatan yang sudah kakak berikan, di situ rumusnya UN sama dengan Arni, A kali R pangkat N min 1, di mana tadi kita sepakat bahwa A-nya atau suku pertamanya itu sama dengan 1 dan rasionya 3. Berarti tinggal teman-teman masukin aja ke dalam rumus A-nya 1, R-nya 3. Nah, M-nya karena kita mau mencari suku ke-6. Ini maaf, Kakak geser dulu ke bawah. Tadi yang kita mau cari ialah suku ke-6 atau U6. Berarti tinggal kita masukin tadi 1 kali 3 pangkat 6 min 1. Nah, kita selesaikan dulu hasil pengurangan yang di atas, berarti kita punya 1 dikali 3 pangkat 5. Nah, di mana untuk 3 pangkat 5 sendiri, nah kan kita sama-sama tahu bahwa 3 pangkat 2 itu kan 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Berarti 3 pangkat 5, tinggal kita kalikan saja 81 dengan 3, dapat hasil 243. Di 1 dikali 243, sehingga hasil akhirnya yang tertular pada tingkat ke-6 ada 243 orang. Nah, jadi jawabannya ialah yang C. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah kan ya untuk si soal-soal UTBK yang berhubungan dengan pengarang umum ini. Yang terpenting kita harus tahu polanya seperti apa sehingga kita bisa coba buat logika berpikirnya. Itu aja video pembahasan untuk yang kali ini. Nanti untuk soal yang nomor 3-nya, kakak akan coba bahas di video pembahasan berikutnya. So, pantengin terus channel YouTube dari Bimbel SG. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!